Welcome Libra, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Libra ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita lagi ada di awal bulan Juni, awal banget dari bulan Juni. Libra di sini kamu punya Five of Swords. Aduh, ini lagi kencang-kencangnya nih, kayak apa sih? Energi debatnya kamu sekarang lagi tinggi nih, kayak mungkin nggak selalu kelihatan kayak gitu, makanya kayak apa sih, orang tuh kadang nggak selalu kelihatan kayak wah ini orang kayaknya lagi pengen ribut nih, enggak. Tapi kita tahu kalau kita mulai converse, kalau kita mulai ngobrol sama orang ini kayak kenapa dia ngebantah mulu ya, ada apa ya hari ini. Kayak kerasa banget ada something yang pengen kamu buktikan, entah itu ke diri kamu atau mungkin ke orang-orang sekitar kamu. Yang jelas ini lagi apa ya, senggol bacok sih enggak, soalnya aku percaya Libra bukan orang yang bisa apa ya, kayak terang-terangan eh threatening seperti itu, atau bisa terang-terangan nunjukin kalau ini gue lagi senggol bacok nih. Enggak sih, kayaknya kalau Libra enggak begitu, mereka lebih polite, mereka lebih santun. Tapi kalau kamu mungkin coba buka percakapan sama mereka, coba nggak apa ya, ngasih tahu ide kamu ke mereka, mungkin di titik ini mereka bakal apa ya, nggak semudah itu bisa, atau apa ya, nggak segampang itu setuju kayak gitu, nggak kayak biasanya. Mungkin mereka nggak akan, kamu nggak akan sesupport itu dengan gagasan orang lain kayak di titik ini. Dan kayaknya ada gagasan yang pengen kamu apa ya, kamu paksakan mungkin ke sudut pandang orang lain kayak gitu. Ada hal yang aku nggak tahu ya, ini mungkin belum tentu benar dan belum tentu salah, tapi kamu ngerasa kamu perlu memaksakan ini, atau kamu perlu apa ya, nggak bikin orang setuju soal hal ini. Ya kalau kalau kamu kerjaannya di sales, mungkin ini hal yang baik, soalnya ya basically salah satu prinsip jualan adalah meyakinkan calon pembeli kita kalau ya mereka butuh produk ini, ya nggak sih. Dan kalau kamu ada di posisi ini sekarang, kayaknya kamu lagi kuat-kuatnya, lagi kenceng-kencengnya, kayak seolah kamu apa ya, ini bukan soal kamu yakin atau enggak, ya kamu cuma pengen orang setuju dengan kamu gitu kali ya. Mungkin dengan gitu kamu bisa ngerasa lebih apa ya, lebih mudah setuju gitu ya. To some degree mungkin kamu sendiri nggak benar-benar percaya dengan gagasan kamu, dengan ide kamu, makanya kamu seolah semakin banyak orang yang kamu bikin percaya sama sama ide kamu, sama gagasan kamu, itu kayak ngasih kompensasi kalau oh iya, orang-orang aja setuju, orang-orang aja percaya sama ini, masa gue enggak, kan gue yang ngomong kayak gitu. Ya ini agak apa ya, aku nggak ngerasa kamu lagi ada di fase terbaiknya kamu gitu kali ya, Libra. Ya kayaknya kepala kamu lagi terlalu complicated saat ini, lagi terlalu banyak yang kamu pikirin. Ya gampangnya kayak gitu kali ya. Lagi too much. Ya overwhelm mungkin to some degree. Dan crossing the reading di sini ada the lovers. Ya kamu butuh banget persetujuan itu, kamu butuh banget rasa dimengerti itu, soalnya itu yang lagi kamu gak dapetin dari diri kamu sendiri. Dan mungkin dengan mendapatkan persetujuan dari orang lain, dengan mendapatkan kayak understanding, pemahaman, orang-orang paham sudut pandang kamu, itu bisa bikin kamu lebih secure kali di posisi kamu sekarang ini. Soalnya kalau ngeliat color scheme-nya juga di sini, biru ketemu biru warna yang dingin banget, di sini ketemu warna yang apa ya, coklat anget, di sini kayaknya agak apa ya, agak berseberangan. Kamu sekarang bisa agak dingin, padahal dinginnya kamu di sini bukan kamu yang pengen dingin, enggak, kamu lagi butuh kehangatan sih sebenarnya, lagi butuh dipahamin, kamu lagi butuh didengerin banget sekarang, Libra. Aduh weh. Jadinya nggak keren ya kalau aku bilang kayak gitu, cuma ya kayaknya itu yang lagi kamu butuhin, kamu lagi butuh didengerin, kamu lagi butuh dipahamin. Mungkin dengan gitu kamu nggak sekombatif itu dengan orang-orang sekitar kamu, ya kan. Root of the readingnya di sini ada Ten of Swords. Ya kamu udah lelah dengan pikiran kamu sendiri, kamu udah capek mikir, ya makanya mungkin capeknya kamu di sini kamu proyeksiin ke orang-orang sekitar kamu, ya dengan semua gagasan kamu, dengan semua ide yang kamu paksakan ke mereka, yang pada akhirnya bikin mereka juga capek mikir. uh, ya kan. Eight of Swords lagi Ten of Swords, Eight of Swords, kamu terlalu banyak ngabisin waktu di kepala kamu. Dan aduh gimana ya, ini butuh lovers nih, iya butuh, nggak, maksudnya nggak bener-bener lovers ya, mungkin mungkin orang yang mau ngedengerin kamu, mungkin orang yang bener-bener bisa pahamin kamu, bisa ngertiin kamu. Soalnya
Eight of Swords apalagi di sini ini kelihatan banget kamu terlalu terlalu terkurung di kepala kamu sendiri. Aku nggak tahu apa yang lagi kamu pikirin, aku nggak tahu masalah apa yang lagi kamu hadepin, tapi kayaknya kamu overthinking di sini. Kelihatan banget overthinking kayak ya kalau nggak tahu ya. Cuma kalau kamu bisa ngerti atau kalau kamu tahu fase berpikirnya kamu ini udah selesai gitu, harusnya nggak seberat ini sih. Mungkin segala pikiran kamu ini jadinya bertumpuk soalnya kamu nggak tahu harus sampai kapan kamu mikir. Harus sampai kapan kamu menghadapi masalah ini yang nggak kelar-kelar ini. Ya kan, crowning the reading ada Eight of Wands dan future energinya ada Two of Wands. Dari dari kartu yang warnanya dingin di sini kita ketemu ke warna yang bener-bener ngejreng. Di sini merah ngejreng, kuning. Nggak cuma anget, di sini lebih ke panas sih. Iya. Dan aku rasa ini yang kamu butuhin sekarang. Kalau dipikirin udah mentok nggak kemana-mana, muter-muter di kepala kamu doang, mending ambil tindakan, iya nggak sih? Dan aku rasa sebaik-baiknya tindakan adalah tindakan yang udah kamu pikirkan baik-baik segala pro dan kontranya. Pada akhirnya Two of Wands di future energinya ini kayak ngasih tahu hasilnya kamu pikirin kayak gimana pun hasilnya kalau nggak yes ya no kayak gitu. Ya kayak sales tadi. Kamu mau kamu mau ngejual produk kamu kayak gimana pun ya ujung-ujungnya antara mereka beli dan nggak beli, sesederhana itu. Jadi ngapain kamu pikirin terlalu banyak kayak gini kalau outputnya pada akhirnya ya yes dan no gitu. Kamu di sini kayak mikirin terlalu banyak faktor. Iya, makanya just do it, man. Apa yang kamu tunggu? Eight of Wands di sini dia butuh tindakan, dan gak cuma tindakan, mungkin dia juga butuh ngebacot kali. Ya dia butuh bicara dengan orang lain. Mungkin nggak sekombatif di sini ada Five of Swords ya. Tapi yang jelas kamu bicara sama orang lain. Ya seenggaknya ya minim-minimnya gitu. Dengan kamu bicara sama orang lain, dengan kamu ngebuka diri kamu dengan orang lain, kamu jadi bisa bisa tahu mana yang bakal beli produk kamu dan mana yang enggak. Kalau kamu nggak coba mulai ngebuka diri kamu, ya kamu nggak akan tahu siapa ini produk kamu bakal ada yang beli atau enggak. Ya, questionernya ada Six of Wands, ada sukses posisi kamu sekarang. Ya, ini mungkin dibalik yang tadi ku ceritain di sini, mungkin dibalik segala yang kamu rasain sekarang, sebenarnya kamu nggak buruk-buruk amat posisinya. Kamu ya Six of Wands tuh ada sukses, ada victory, tapi di balik itu ada pergulatan batin, ada rasa, ada perasaan di mana kamu pengen kamu pengen bener, nggak maksudnya kamu argumennya kamu pengen dilihat sounds kayak gitu, pengen pengen dilihat kalau argumen kamu masuk akal kok. Kamu pengen orang percaya sama kamu, walaupun kamu nggak bener-bener percaya kadang sama argumen kamu sendiri. Kalau ngelihat the loversnya di sini crossing the reading, mungkin kamu nggak sepercaya itu dengan produk yang pengen kamu jual gitu kali ya. Makanya kamu ngerasa beli dong kayak gitu, masa nggak beli kayak tolonglah. Soalnya kamu nggak sepercaya itu, atau mungkin kamu nggak ngerasa seperlu itu dengan produk yang berusaha kamu jual di sini. Tapi kesuksesannya selalu kesuksesannya kelihatan kok. Iya, di sini ada King of Swords di environmentnya, maksudnya orang tahu kamu tuh jago, orang tahu kamu kompeten. Itu nggak perlu kamu tekankan, itu nggak perlu kamu masukin ke dalam kalimat jualan kamu kalau kamu tuh kompeten. Nggak, orang tahu kok. Ya mungkin dengan ngobrol kamu 30 detik juga mereka tahu, oh nih orang tahu nih apa yang diomongin. Dan aku rasa semakin kamu menekankan itu ke orang-orang, kayak udahlah nggak usah diomongin soal itu, kita juga tahu, kayak redundant nggak sih? Iya, jadi kayak too much. Iya. Dan mungkin kalau emang kamu ada di posisi yang kalau memang kecenderungan kamu sekarang seperti itu, kayak ngerasa perlu banget untuk menonjolkan kesuksesan kamu, menonjolkan kompetensi kamu, mungkin itu salah satu cara kamu untuk nutupin insecurity-nya kamu. Iya, Five of Swords mungkin pertentangan batin yang kamu rasakan sekarang datangnya dari insecurity itu, dari kamu yang ngerasa kayaknya gue nggak sekompeten itu deh, kayaknya produk ini nggak setok cer itu deh. Ya makanya kamu ngerasa perlu untuk mengulang-ulang kalimat jualan kamu itu. Padahal mah ya orang mah
Orang tahu kok. Mm-mm. Makanya mereka mau ngobrol sama kamu, mau duduk sama kamu, karena mereka tahu apa apa sih, siapa kamu dan apa yang berusaha kamu jual di situ. In- Apalagi soal siapanya kamu sih. Eh, kadang kadang orang nggak bener-bener butuh sama produknya, cuma karena emang dengan cara kamu ngejualnya itu juga bisa jadi salah satu alasan kenapa orang mau ngebeli produk kamu, bukan? Ya mungkin orang orang ini kenapa ya, aku sorry ya, aku terlalu overcommit gitu kayaknya ke analogi salesman ini, tapi ya please bear with me. Kalau pada akhirnya kamu sendiri nggak begitu yakin dengan produk yang kamu jual, kayak nggak stok cari itu sih, aku tahu ada apa sih, ada flaw-nya, tetap ada kekurangannya. Tapi nggak semua orang ngebeli produk kamu karena produknya loh. Iya, mungkin karena kamunya loh. Iya, mungkin karena emang cara jualannya kamu, mungkin dari cara kamu nge-approach klien kamu, mungkin dari relasi baik yang kamu pertahankan dengan klien kamu yang bikin mereka mau beli produk kamu, yang mau pakai jasanya kamu. Jadi aku rasa itu nggak perlu kamu pikirin terlalu jauh sih, nggak perlu overthinking soal itu. Ya soal orang mau pakai produk kamu atau enggak ya. Yang penting kamu apa ya? Kamu gerak aja deh, kamu aksi aja deh. Di luar sana pasti bakal apa ya? Bakal ketemu dengan apa ya? Ya aku percaya kok tiap-tiap produk bakal menemukan customernya kok. Ini masalah kita mau nyarinya sampai mana. Banyak dari kita malah nyerah duluan sebelum ketemu dengan customernya kayak gitu. Banyak dari produk tuh kayak gitu. Ya, hopes and fear-nya di sini ada Seven of Cups, dan ini kayak godaannya ada di banyaknya pilihan, atau mungkin kamunya sendiri yang bikin pilihan, kamu sendiri yang bikin bikin pilihan ini. Padahal kalau ngeliat Eight of One di sini, tujuan kamu jelas, ujungnya kemana. Tapi mungkin apa ya, lebih ke insecurity-nya kamu yang nggak sepercaya itu dengan kemampuan kamu, dengan produknya kamu, makanya kamu bikin opsi buat diri kamu, padahal mah jalan kamu jelas, udah tinggal ya, namanya jualan kayak di sini two of one, kalau nggak mereka beli ya mereka nggak beli gitu, terus kamu kayak apa ya, kayak berteori gitu, ini kalau di apa sih, antara yes or no itu malah dibikin dibikin over complicated gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi iya, mungkin bisa jadi emang tidak sesederhana itu, tidak sesederhana kayak antara orang beli atau enggak. Mungkin ini juga soal mengelola relasi baik juga. Ini mungkin soal apa ya, soal silaturahmi juga. Mungkin ini juga soal banyak lah di situ. Tapi pada akhirnya ya semuanya balik lagi antara kamu bisa ngasih manfaat ke orang ini atau enggak sih pada akhirnya. Ya, dengan caranya salah satunya mungkin pakai produk kamu atau enggak kayak gitu. Dan outcome-nya di sini ada Nine of One, dan ini yang perlu kamu lakuin sebenarnya. Ya ketimbang kamu nyari-nyari opsi yang lain, mungkin kamu uh, ya kamu coba mingling atau kamu coba networking ke apa ya, ke tempat lain yang emang bukan marketnya kamu gitu. Aku rasa mending kamu stay di jalur yang udah terbukti works, udah terbukti ngasilin sales buat kamu, atau udah terbukti berhasil buat kamu, ketimbang kamu nyari-nyari hal lain buat dilakuin, atau coba ngejual produk yang lain kayak gitu, atau coba cari market yang lain. Enggak sih, aku ngerasanya kamu terlalu overthinking dengan kemampuan kamu ya, dengan, dan itu ngebutain kamu dari apa yang orang lihat dari kamu sebenarnya. Ya emang penting kita tahu diri kita sendiri nih kayak gimana, tapi karena di sini interaksinya juga kita dengan orang lain, gimana cara orang lihat kita juga itu harusnya kamu perhitungkan. Ya kadang kalau terlalu asik di kepala sendiri, kita jatuhnya jadi apa ya, jadi terlalu familiar dengan segala kekurangan kita, tapi kan bukan itu yang dilihat sama orang pada akhirnya. Ya mungkin buat kita sendiri kita familiar karena hari-harinya kita ngadepin itu, tapi orang lain apalagi kayak calon klien kayak gitu kayaknya nggak perlu tahu deh. Iya, mereka
cukup tahu kamu di kondisi apa ya, di kondisi terbaiknya aja di King of Sword-nya. Soal proses menuju King of Sword ini kayak Five of Sword, Eight of Sword, Ten of Sword ini kayaknya urusan dapur kamu aja. Ya, dan itu kamu terlalu keasikan kayaknya, terlalu overthink, kamu keasikan di dapur sampai kamu lupa kamu harus beredar di luar sana dan kamu harus bertahan di sini. Makanya bertahan ya, jangan karena kamu ngadepin masalah di kepala kamu ngubah haluan hidup kamu gitu aja. Yang mana masalah di kepala kamu tuh nggak selalu apa ya, nggak selalu relevan dengan apa yang kamu hadepin di luar sana. Iya, orang orang ngelihat kamu kompeten kok. Kalau kamu terlalu mempertanyakan kompetensi kamu di sini dan ngerasa ini bukan bidangnya kamu bakal terjebak terus dalam pencarian kalau ini bidangku yang mana ya, bidangku yang mana ya. Kayak gitu. Udah jelas bidang kamu di sini, cuma kamunya nggak sepercaya itu dengan kemampuan kamu. Makanya aku bilang di sini 9 of 1 udah kamu stay, udah kamu terus berjuang di sini, ini medan perjuangannya kamu. Jangan teralihkan dengan segala ketidakpercayaan dirinya kamu. Kamu ada di tempat yang tepat, Libra. Dan kamu juga orang yang tepat. Gitu kali ya. Libra, untuk readingan kamu kali ini, thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Libra lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Libra ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, dan Scorpio. Ya, Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Libra, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.